Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Wahyu Pramesti, Sarjana Ekonomi MSI AKCA. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Indah Zuliawati Putri, rekan saya Sinta Wulandari dan Friski Arsinata. Oke teman-teman, kami akan menjelaskan tentang kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu pesanan dan proses. Pesanan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu akuntansi untuk sisa bahan, akuntansi untuk produk rusak, dan akuntansi untuk produk cacat. Dan yang proses dibagi menjadi empat, yaitu akuntansi untuk sisa bahan, akuntansi untuk produk hilang, akuntansi untuk produk rusak, serta akuntansi untuk produk cacat. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu akuntansi untuk sisa bahan dalam pesanan. Sisa bahan sendiri merupakan bahan yang tersisa selama proses produksi, antara lain sisa-sisa bahan yang tertinggal setelah bahan tersebut diproses, lalu bahan rusak yang tidak dapat digunakan, dan bahan yang rusak akibat kegagalan mesin atau kecerobohan karyawan. Walaupun sisa bahan ini tidak dibebani biaya atau tanpa biaya, tetapi tidak boleh loh diabaikan begitu saja teman-teman, karena sebenarnya sisa bahan tersebut itu masih bisa dijual. Perlakuan terhadap sisa bahan itu tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Sementara hasil penjualannya dapat dicatat dengan beragam cara selama alternatif tersebut bisa digunakan secara konsisten di setiap periodenya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak ilustrasi berikut. PT Sukses Garmindo sebagai perusahaan garmen yang khusus memproduksi pakaian pria dengan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, perusahaan secara periodik telah menjual sisa bahan berupa kain perca senilai 15 juta ke industri kecil di sekitarnya, seperti industri boneka, topi, kerajinan, dan sebagainya. Sehingga pencatatan dari akuntansi untuk sisa bahan sendiri terdapat 4. Yang pertama yaitu sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain. Penjualan sisa bahan diakui sebagai penambahan pendapatan lain-lain apabila timbulnya sisa bahan tersebut masih bersifat normal. Dengan jurnal di bagian debit yaitu kas atau piutang usaha, lalu di bagian kredit yaitu pendapatan lain-lain, dengan jumlah yang sama yaitu 15 juta, dan keterangan penjualan sisa bahan. Yang kedua yaitu sisa bahan sebagai pengurang beban pokok penjualan. Apabila timbulnya sisa bahan yang dimaksud masih bersifat normal, maka penjualan sisa bahan ini dapat diberlakukan sebagai pengurang beban pokok penjualan dengan jurnal yaitu di bagian debit, kas atau piutang usaha, dan di bagian kredit yaitu beban pokok penjualan dengan jumlah yang sama yaitu 15 juta dan keterangan penjualan sisa bahan. Yang ketiga yaitu sisa bahan sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Hasil penjualan sisa bahan yang ditimbulkan masih bersifat normal, maka diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik atau BOP aktual dengan jurnal yaitu di bagian debit, kas atau piutang usaha, dan di bagian kredit yaitu biaya overhead pabrik aktual dengan jumlah yang sama yaitu 15 juta dan keterangan penjualan sisa bahan. Penjelasan yang terakhir yaitu sisa bahan sebagai pengurang produk dalam proses. Apabila timbulnya sisa bahan tersebut karena adanya sulitnya pengerjaan atas pesanan tertentu, maka penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan atau produk dalam proses. Dan jurnalnya yaitu di bagian debit, kas atau piutang usaha, dan di bagian kredit yaitu produk dalam proses dengan jumlah yang sama yaitu 15 juta. Lalu untuk lebih jelasnya lagi, simak ilustrasi berikut. Anggaplah PT Sukses Garmindo memiliki sisa bahan sebesar 15 juta dengan 1000 per unitnya. Nilai ini dirasa signifikan sehingga perlu dilakukan pengelolaan terhadap sisa bahan tersebut. Nilai sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang produk dalam proses. Sebanyak 10.000 unit dari bahan yang tersisa tersebut terjual pada harga 1.100 per unitnya. Berikut jurnal yang akan kita buat ya, karena adanya timbulnya sisa bahan tersebut. Yang pertama yaitu di bagian debit, persediaan sisa bahan, dan di bagian kredit yaitu produk dalam proses, dengan jumlah yang sama yaitu 15 juta, dan keterangannya yaitu pengakuan terhadap sisa bahan yang ada. Selanjutnya, sisa bahan laku terjual seharga 11 juta, yang mana sisa persediaan sisa bahan tersebut sekitar 10 juta, sehingga terdapat selisih sebesar 1 juta.
Sehingga jurnal yang akan kita buat pada saat terjadinya penjualan sisa bahan yaitu di bagian debit yaitu kas atau piutang usaha sebesar 11 juta yaitu sisa bahan laku terjual. Lalu di bagian kredit persediaan sisa bahan yaitu 10 juta karena adanya nilai persediaan sisa bahan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu produk dalam proses di bagian kredit yaitu 1 juta. Di sini 1 juta karena adanya selisih antara bagian sisa bahan laku terjual dengan nilai persediaan sisa bahan sendiri. Lalu untuk keterangannya yaitu penjualan sisa bahan sebanyak 10.000 unit pada harga 1.100. Apabila pada akhirnya sisa bahan dari proses produksi yang dimaksud tidak laku, maka akan timbul permasalahan terkait biaya pembuangan atau pemusnahan dari sisa bahan tersebut. Akuntansi untuk produk rusak berdasarkan pesanan. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara fisik tidak dapat diperbaiki. Kerusakan fisik yang dimaksud seperti penyok, pecah, salah pewarnaan, dan sebagainya. Kerusakan ekonomis yang dimaksud seperti manfaat tambahan atas perbaikan produk tersebut lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperbaikinya. Produk rusak sendiri dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor internal, misalnya karena minimnya pengawasan, keusangan mesin yang digunakan, kesulitan dalam pengerjaan pesanan, kecerobohan tenaga kerja, ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua yaitu faktor internal, misalnya karena adanya perubahan spesifikasi pesanan oleh pemesan setelah proses produksi dimulai. Contoh akuntansi untuk produk rusak. PT Nusantara Paper sebagai perusahaan dalam bidang pembuatan kelosan benang untuk industri tekstil, berikut merupakan informasi salah satu pesanan selama bulan Mei 2010. Pesanan nomor 1152 dari PT Jayatek dengan tipe 420 kali 59 kali 172 sebanyak 50.000 unit. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproses pesanan tersebut antara lain biaya bahan Rp5.871.600, biaya tenaga kerja langsung Rp472.975, biaya overhead pabrik Rp2.109.800 dengan harga jual per unit sebesar 355 dengan jumlah pesanan tersebut sebanyak 625 unit adalah produk rusak. Oleh karena itu, perusahaan menambah jumlah produksi menjadi 50.625 unit atau sebesar 101,25% dari jumlah pesanan sebelumnya. Berikut merupakan jurnal produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat atas produk rusak yang bersifat normal. Nama akun dan keterangan debit kredit. Produk dalam proses biaya bahan di debit sebesar Rp5.871.600. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di debit sebesar Rp472.975. Produk dalam proses biaya overhead pabrik di debit sebesar Rp2.109.800. Persediaan bahan di kredit sebesar Rp5.871.600. Biaya upah dan gaji di kredit sebesar Rp472.975. Biaya overhead pabrik dibebankan di kredit sebesar Rp2.109.800. Persediaan produk jadi di debit sebesar Rp8.350.000. Produk dalam proses biaya bahan di kredit sebesar Rp5.799.111. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit sebesar Rp467.136. Produk dalam proses biaya overhead pabrik di kredit sebesar Rp2.083.753. Biaya overhead pabrik aktual di debit sebesar Rp104.375. Produk dalam proses biaya bahan di kredit sebesar Rp72.400.
Rp89. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung dikredit sebesar Rp5.839. Produk dalam proses biaya overhead pabrik dikredit sebesar Rp26.047. Berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat atas produk rusak karena kurangnya pengawasan, yaitu produk dalam proses biaya bahan didebit sebesar Rp5.871.600, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit sebesar Rp472.975, produk dalam proses biaya overhead pabrik didebit sebesar Rp2.109.800, persediaan bahan dikredit sebesar Rp5.871.600, biaya upah dan gaji dikredit sebesar Rp472.975, biaya overhead pabrik dibebankan dikredit sebesar Rp2.109.800, persediaan produk jadi didebit sebesar Rp8.454.375, produk dalam proses biaya bahan dikredit sebesar Rp5.871.600, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung dikredit sebesar Rp472.975, produk dalam proses biaya overhead dikredit sebesar Rp2.109.800. Kerugian atas produk rusak didebit sebesar Rp104.375, produk dalam proses biaya bahan dikredit sebesar Rp74.489, produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung dikredit sebesar Rp5.839.9, produk dalam proses biaya overhead pabrik dikredit sebesar Rp26.047. Akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat tentu berbeda dengan produk yang rusak. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk cacat merupakan produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, walaupun secara ekonomis masih dapat diperbaiki untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Perlakuan tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Kedua, produk cacat yang bersifat normal. Ketiga, produk cacat karena kurangnya pengawasan. Produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Apabila penyebab terjadinya produk cacat karena sulitnya pengerjaan pesanan, maka biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat yaitu dengan diperlakukan sebagai tambahan biaya atas biaya produk pesanan tersebut. Untuk memberikan ilustrasi terkait produk cacat, contohnya berada di atas jurnal, yaitu PT Megah Karya Abadi sebagai perusahaan yang memproduksi berbagai jenis furniture. Berdasarkan ilustrasi di atas, ayat jurnal yang dibuat atas biaya produksi yang dibebankan dan adanya tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat yang disebabkan karena sulitnya pengerjaan pesanan. Produk yang pertama, jurnal pembebanan biaya produksi ke dalam proses produksi. Produk dalam proses biaya bahan didebit Rp16.875.000. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit Rp7.500.000. Produk dalam proses biaya overhead pabrik didebit Rp13.125.000. Persediaan bahan dikredit Rp16.875.000. Biaya upah dan gaji dikredit Rp7.500.000. Biaya overhead pabrik dibebankan dikredit Rp13.125.000. Angka itu tadi didapatkan dari soal. Jurnal yang kedua, pembebanan biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung didebit Rp125.000. Produk dalam proses biaya overhead pabrik didebit Rp131.250. Biaya upah dan gaji dikredit Rp125.000. Biaya overhead pabrik dibebankan dikredit Rp131.250.
Jurnal yang ketiga yaitu penyelesaian produk jadi dan ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi di debit 37.756.250. Produk dalam proses biaya bahan di kredit 16.875.000. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit 7.625.000. Produk dalam proses biaya overhead pabrik 13.256.250. Angka produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 7.625.000 didapatkan dari biaya tambahan karena produk cacat tadi, yaitu biaya tambahannya sebesar 125.000. Jadi yang awalnya biaya tenaga kerja langsung awalnya 7.500.000 ditambah 125.000 menjadi 7.625.000. Sedangkan yang produk dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 13.256.250 rupiah itu didapatkan dari tambahan biaya yang dibebankan, yaitu sebesar 131.250 rupiah. Jadi yang awalnya 13.125.000 ditambah 131.250 rupiah menjadi 13.256.250 rupiah. Produk cacat yang bersifat normal. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat yang bersifat normal dibebankan ke akun biaya overhead pabrik aktual. Untuk jurnalnya, jurnal yang pertama pembebanan biaya produksi ke produk yang dihasilkan. Jurnal produk cacat yang bersifat normal sama dengan produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Yang kedua, jurnal pembebanan biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat. Itu berbeda dengan produk cacat yang disebabkan karena sulitnya pengerjaan. Jadi di sini akunnya biaya overhead pabrik aktual di debit sebesar 256.250. Biaya upah dan gaji di kredit sebesar 125.000. Biaya overhead pabrik dibebankan di kredit sebesar 131.250. Angka 256.250 ini didapatkan dari 125.000 ditambah 131.250. Lalu jurnal yang ketiga yaitu penyelesaian produk pesanan. Akun yang pertama persediaan produk jadi sebesar 37.500. Itu tadi di debit. Lalu produk dalam proses biaya bahan di kredit 16.875.000. Produk dalam proses biaya tenaga kerja langsung di kredit 7.500.000. Produk dalam proses biaya overhead pabrik 13.125.000. Produk cacat karena kurangnya pengawasan. Biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat yang disebabkan karena kurangnya pengawasan diperlakukan sebagai kerugian atas produk cacat. Jurnal untuk memperbaiki produk cacat karena kurangnya pengawasan, yaitu yang pertama, pembebanan biaya produksi ke produk yang dihasilkan. Jurnal pembebanan biaya ini sama dengan jurnal yang sebelumnya. Lalu jurnal yang kedua, pembebanan biaya tambahan untuk memperbaiki produk cacat. Akunnya kerugian atas produk cacat di debit sebesar 256.250 rupiah. Biaya upah dan gaji di kredit sebesar 125.000. Biaya overhead pabrik dibebankan di kredit sebesar 131.250 rupiah. Angka 256.200 rupiah ini dihasilkan dari tambahan biaya
untuk memperbaiki produk cacat, yaitu 125.000 ditambahkan dengan 131.250 rupiah. Lalu jurnal yang ketiga penyelesaian produk pesanan. Jurnalnya sama dengan jurnal yang ada pada produk cacat yang bersifat normal. Akuntansi untuk sisa bahan berdasarkan proses. Perlakuan hasil penjualan sisa bahan pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, perlakuannya sama dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penambah penjualan sisa bahan, penambah pendapatan lain-lain, pengurang beban pokok penjualan, dan pengurang BOP ataupun biaya produk dalam proses. Akuntansi terhadap penjualan sisa bahan dicatat ke dalam ayat jurnal dengan mendebit akun kas dan piutang usaha dan mengkredit pengakuan penjualan atas sisa bahan tersebut, misalnya pendapatan lain-lain. Akuntansi untuk produk hilang berdasarkan proses. Produk hilang adalah produk yang secara fisik tidak ada wujudnya atau hilang dalam proses produksi, yang mana produk ini sendiri telah menyerap sejumlah biaya. Produk hilang ini dapat dikatakan bersifat normal atau tidak normal. Produk hilang dapat terjadi selama proses produksi dari awal sampai akhir proses. Dalam praktiknya, sangat sulit menentukan jumlah produk yang dapat digunakan untuk kepentingan perhitungan biaya. Terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk produk yang hilang di awal proses dan produk yang hilang di akhir proses. Contohnya, yaitu PT Puspa Ayu Mandiri sebagai perusahaan yang memproduksi produk-produk kecantikan, salah satunya adalah produk sampo. Berikut informasi terkait jumlah unit yang dihasilkan dan biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan September 2010. Produk yang hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses adalah produk yang hilang sebelum serangkaian aktivitas dalam proses produksi dimulai, sehingga produk yang hilang ini dianggap belum menyerap sejumlah biaya produksi yang akan dikeluarkan di departemen yang bersangkutan. Oleh karena itu, produk yang hilang di awal proses tidak disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen di departemen tersebut. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya produksi, produk jadi, dan produk dalam proses akhir di Departemen Pengolahan. Yang kedua, ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Yang ketiga, ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Berikut merupakan laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan untuk produk hilang di awal proses. PT Puspa Ayu Mandiri, laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan periode September 2010. Ada 3 elemen, yaitu 1. Skedul produksi, 2. Perhitungan biaya, yang ketiga pertanggungjawaban biaya. Produk yang hilang di akhir proses. Produk yang hilang setelah serangkaian aktivitas dalam proses produksi selesai dilakukan, sehingga produk yang hilang ini dianggap telah menyerap sejumlah biaya produksi yang dikeluarkan di departemen yang bersangkutan. Oleh karena itu, produk yang hilang di akhir proses disertakan dalam perhitungan unit ekuivalen pada departemen tersebut, baik di departemen produksi yang pertama maupun di departemen produksi yang berikutnya, atau departemen lanjutan. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya produksi. Yang kedua, ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke dalam pengemasan. Yang ketiga, ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Berikut merupakan laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengolahan untuk produk hilang di akhir proses.
PT Puspa Ayu Mandiri laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan periode September 2010. Ada 3 elemen, yang pertama skedul produksi, yang kedua perhitungan biaya, yang ketiga pertanggungjawaban biaya. Akuntansi untuk produk rusak. Perbedaan perlakuan akuntansi pada sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan dengan proses, yaitu biaya produk yang rusak pada perhitungan biaya berdasarkan pesanan dibebankan ke dalam pesanan sendiri, sedangkan biaya produk yang rusak pada perhitungan biaya berdasarkan proses dibebankan ke departemen yang bersangkutan sebagai pusat biaya melalui perhitungan unit-unit ekuivalen. Unit ekuivalen sama dengan produk jadi ditambah produk rusak ditambah produk dalam proses akhir. Klasifikasi produk rusak. Yang pertama, produk rusak bersifat normal. 2. Produk rusak bersifat tidak normal. Produk rusak yang bersifat normal. Produk rusak yang bersifat normal ada 2, yaitu produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual, dan produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual. Produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual diperlukan sebagai penambah biaya per produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya. Sedangkan produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual, hasil penjualan produk diperlakukan sebagai pengurang biaya produk yang berkualitas baik dan pengurang BOP. Untuk memberikan ilustrasi terhadap produk rusak dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, berikut merupakan contoh dari PT Maju Sentosa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan genteng berglazur. Proses produksi yang dilakukan bersifat massal melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen Pencetakan dan Departemen Penyelesaian. Serangkaian aktivitas di Departemen Pencetakan terdiri dari 1. Pencampuran bahan, 2. Pencetakan, dan 3. Pembakaran dalam suhu tinggi. Sementara aktivitas di Departemen Penyelesaian terdiri dari 1. Pelapisan dan pewarnaan dengan bahan pendukung, 2. Pemanasan dalam suhu tinggi, sehingga kemungkinan terjadi kerusakan produk selalu ada, seperti produk yang retak atau pecah. Berikut informasi terkait jumlah unit produk yang dihasilkan dari biaya produksi yang dikeluarkan pada bulan Maret 2010. Ini merupakan informasi terkait jumlah unit produk yang dihasilkan dan biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat jurnal serta laporan. Sebagai contoh, produk rusak yang bersifat normal dan juga produk rusak yang bersifat tidak normal. Berdasarkan contoh yang sebelumnya, yaitu PT Maju Sentosa, dapat dibuat laporan biaya produksi Departemen Pencetakan periode Maret 2010. 1. Skedul produksi. Produk masuk dalam proses 50.000 unit, produk keluar proses meliputi produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 37.000 unit, produk rusak 2.000 unit. Produk dalam proses, biaya bahan 100%, biaya konversi 80%, 11.000 unit. Jumlah produk yang dihasilkan 50.000 unit. 2. Pembebanan biaya. Elemen biaya bahan, total biayanya 375 juta, unit yang ekuivalen 37.000, itu dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, ditambah 2.000 dari produk rusak, ditambah 11.000 dari produk dalam proses, dikali 100%, itu biaya bahan 100%, sama dengan 50.000. Biaya per unitnya 7.500, itu didapatkan dari 375 juta dibagi 50.000, sama dengan 7.500. Lalu biaya tenaga kerja, total biaya 100.000, unit yang ekuivalen 37.000 ditambah 2.000 ditambah 11.000 dikali 80% sama dengan 47.800. Biaya per unit 2.092 rupiah. BOP 250.000 unit yang ekuivalen
37.000 ditambah 2.000 ditambah 11.000 dikali 80% sama dengan 47.800. Biaya per unit 5.884. Dari total biaya 756.250.000. Total biaya per unit 15.476. 3. Pertanggungjawaban biaya. Produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, produk yang memiliki standar kualitas. Kualitas produk baik 37.000 unit dikali 15.476 rupiah. 37.000 itu dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, sedangkan 15.476 rupiah itu dari total biaya per unit. Hasilnya 572.612.000. Produk rusak 2.000 unit kali 15.476. 2.000-nya itu dari produk rusak, lalu 15.476 rupiah itu dari total biaya per unit. Hasilnya 30.952.000. Produk jadinya 37.000 dikali 16.312 rupiah sama dengan 603.561.200. Di sini terjadi pembulatan sebesar 2.800, sehingga hasil biaya produk per unitnya itu juga naik menjadi 16.000. Awalnya 603.564.000, setelah disesuaikan menjadi 603.561.200. Jadi hasil biaya produk per unitnya juga naik menjadi 16.312 yang sebelumnya sebesar 15.476. Produk dalam proses akhir, biaya bahan 11.000 unit dikali 7.500. Itu 11.000 dari produk dalam proses biaya bahan 100%, biaya konversi 80%. Hasilnya 82.500.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung 11.000 unit dikali 80% dari biaya konversi dikali 2.092 rupiah. Itu dari biaya per unit. Biaya tenaga kerja. Hasilnya 18.409.600. Biaya overhead pabrik 11.000 unit dikali 80% dikali 5.884. 5.884 dari biaya per unit BOP. Hasilnya 51.779.200. Setelah itu 82.500 ditambah 18.409.600 ditambah 51.779.200, hasilnya 152.688.800. Kemudian 603.561.200 ini dijumlahkan dengan 152.688.800, hasilnya 756.000.
756.250.000. Laporan biaya pokok produksi Departemen Penyelesaian periode Maret 2010. Produk masuk proses 37.000 unit, produk keluar proses 30.000 unit, produk rusak 1.000 unit, produk dalam proses biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, 6.000 unit, jumlah produk yang dihasilkan 37.000 unit. 2. Perhitungan biaya, elemen biaya dari Departemen Pencetakan, total biayanya 603.561.200, biaya per unit 16.312. Itu dihasilkan dari produk jadi Departemen Pencetakan. Biaya bahan 56.250, unit ekuivalen 30.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 dikali 100% sama dengan 37.000. Biaya unit 1.520. Unit yang ekuivalen ini dihasilkan dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Lalu 1.000 ini dari produk yang rusak, 6.000 dari produk dalam proses, biaya bahan 100%, biaya konversi 60%. Hasilnya 37.000. Lalu 1.520 ini dihasilkan dari 56.250 dibagi 37.000. Biaya tenaga kerja 125.000, unit yang ekuivalen 30.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 dikali 60% sama dengan 34.000. Biaya per unit 3.613. BOP 187.500, unit ekuivalen 30.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 dikali 60% sama dengan 34.000. Biaya per unitnya 5.419. Total dari total biayanya 972.311.200. Total dari biaya per unit 26.864. 3. Pertanggungjawaban biaya. Produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, produk yang memiliki standar kualitas produk yang baik. 30.000 unit dikali 26.864 sama dengan 805.920.000. Angka 30.000 unit ini dihasilkan dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Angka 26.864 ini dari total biaya per unit. Produk rusak 1.000 unit dikali 26.864. 1.000 unit ini dihasilkan dari produk rusak, sedangkan 26.864 ini total biaya per unit. Hasilnya 26.864.000. 26.864.000. Lalu produk jadi 30.000 unit dikali 27.760 sama dengan 832.804.000. Ini terjadi pembulatan sebesar 20.000. Awalnya 832.784.000 menjadi 832.804.000. Jadi biaya produknya naik menjadi 27.000
26.760 yang sebelumnya 26.864. Produk dalam proses akhir dari Departemen Pencetakan 6.000 unit dikali 16.312 sama dengan 97.872.000. 6.000 unit dari produk dalam proses biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, sedangkan 16.312 itu dari biaya produk per unit dari Departemen Pencetakan. Lalu biaya bahan 6.000 unit dikali 1.520 sama dengan 9.120.000. 6.000 unit ini dari produk dalam proses biaya bahan 100%, biaya konversi 60%, lalu 1.520 dari biaya per unit biaya bahan. Biaya tenaga kerja langsung 6.000 unit dikali 60% dikali 3.613. 3.613 ini dari biaya per unit biaya tenaga kerja. Hasilnya 13.6.800. Biaya overhead pabrik 6.000 unit dikali 60% dikali 5.419. 5.419 ini dari biaya per unit. Hasilnya 19.508.400. Lalu ini 97.872.000 ditambah 9.120.000 ditambah 13.6.800 ditambah 19.508.400 sama dengan ini dijumlahkan sama dengan 139.507.200 rupiah. Kemudian 832.804.000 ditambah 139.507.200 sama dengan 972.311.200 rupiah. Produk rusak yang bersifat tidak normal. Produk rusak yang bersifat tidak normal terdapat dua klasifikasi, yaitu produk rusak bersifat tidak normal dan tidak laku dijual, dan produk rusak bersifat tidak normal dan laku dijual. Produk rusak bersifat tidak normal dan tidak laku dijual tidak boleh dibebankan ke dalam produk yang berkualitas baik, tetapi diakui sebagai kerugian atas produk rusak. Sedangkan produk rusak bersifat tidak normal dan laku dijual, hasil penjualan produk diperlakukan sebagai pengurang kerugian atas produk rusak. Berdasarkan ilustrasi contoh PT Maju Sentosa, produk rusak yang bersifat tidak normal dapat membuat laporan berupa PT Maju Sentosa, laporan biaya pokok produksi Departemen Pencetakan periode Maret 2010. Untuk skedul produksi dan pembebanan biayanya sama dengan Departemen Pencetakan yang ada di produk rusak yang bersifat normal. Sedangkan untuk pertanggungjawabannya yaitu produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, produk yang memiliki standar kualitas produk baik 37.000 unit dikali 15.476 sama dengan 572.612.000. 37.000 unit dapatkan dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Lalu 15.476 dapatkan dari total biaya per unit.
Produk rusak 2000 unit dikali 15.476 hasilnya 30.952.000. Produk rusaknya itu tidak bisa dijumlahkan dengan produk yang berkualitas baik. Dan angka 572.612.000 itu terjadi pembulatan sebesar 2.800, yang angka awalnya 572.609.200. Untuk produk dalam proses akhirnya sama dengan produk pencetakan pada produk rusak yang bersifat normal. Jadi hasilnya 152.688.800, sehingga total biayanya 756.250.000. Laporan biaya pokok produksi Departemen Penyelesaian pada produk rusak yang bersifat tidak normal. 1. Skedul produksi. Skedul produksinya sama dengan Departemen Penyelesaian pada produk rusak yang bersifat normal. Lalu yang kedua, perhitungan biaya. Elemen biaya dari Departemen Pencetakan, total biaya 572.609.200. Biaya per unitnya 15.476. Ini dari produk yang ditransfer ke gudang produk jadi. Lalu biaya bahannya 56.250.000 itu dari soal. Unit yang ekuivalen 30.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 dikali 100% sama dengan 37.000. 30.000 dari produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi, 1.000 dari produk rusak, 6.000 dari produk dalam proses. Lalu dikali 100%. Ini biaya per unitnya 1.520. Itu hasil dari total biaya bahan 56.250.000 dibagi unit ekuivalen 37.000, hasilnya 1.520. Biaya tenaga kerja 125 juta, unit ekuivalen 30.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 dikali 60% sama dengan 34.000. Biaya per unitnya 3.613. BOP 187.500. Unit ekuivalen 30.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 dikali 60% sama dengan 34.000. Biaya per unitnya 5.419. Lalu total biayanya dari elemen biaya ini itu 941.359.200. Total dari biaya unitnya itu 26.028 rupiah. Produk yang ditransfer ke gudang produk jadi, produk yang memiliki standar kualitas yaitu 30.000 unit dikali 26.028 rupiah. 30.000 unitnya dari produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. 26.028 rupiah itu dari total biaya per unit. Hasilnya 780.840.000 rupiah. Produk rusak 1.000 unit itu dari produk rusak dikali 26.028 rupiah dari total biaya per unit, jadinya 26.028.000 rupiah. Produk dalam proses akhir dari Departemen Pencetakan 6.000 unit
dikali 16 15 476 rupiah itu dari biaya per unit departemen pencetakan. Hasilnya 92.856.000. Biaya bahan 6.000 unit dikali 1.520. 6.000 dari produk dalam proses, 1.520 dari biaya per unit bahan. Biaya tenaga hasilnya 6.000 unit dikali 1.520 hasilnya 9.120.000. Biaya tenaga kerja langsung 6.000 unit dikali 60% dikali 3.613 hasilnya 13.600. Biaya overhead pabrik 1.000 unit dikali 60% dikali 5.419. 60% ini dari biaya konversi. Hasilnya 19.508.400 rupiah. Apabila dijumlahkan itu hasilnya 134.491.200 rupiah. Produk rusak tidak bisa menjadi tambahan atau tidak bisa dijumlahkan dengan produk yang kualitasnya itu baik atau memiliki kualitas yang standar. Jadi ini total biaya akhirnya ini 780.840.000 rupiah ditambah 134.491.200 rupiah sama dengan 941.359.200 rupiah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akuntansi untuk produk cacat. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memiliki standar kualitas yang telah ditetapkan, tetapi secara ekonomis masih dapat diperbaiki menjadi produk yang memenuhi standar kualitas atau produk yang baik. Perbaikan produk cacat tersebut dapat berupa penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik. Apabila terjadinya produk cacat tersebut karena kegagalan mutu internal, maka pihak manajemen atau supervisor perlu memberikan perhatian serius dengan memberikan tambahan pelatihan pada karyawan, memperbaiki sistem produksi, dan juga memperbaiki desain produk yang ada. Sehingga perlakuan terhadap biaya perbaikan tergantung dari penyebab terjadinya produk cacat tersebut. Antara lain yaitu produk cacat yang bersifat normal dan juga produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak ilustrasi berikut. PT Pesona Indah Tekstil sebagai perusahaan pemintal yang memproses bahan berupa kapas menjadi benang dengan berbagai tipe dan ukuran. Sistem perhitungan biaya yang digunakan perusahaan berdasarkan proses dan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang. Proses produksi sendiri dilakukan melalui dua departemen, yaitu Departemen Pemintalan dan Departemen Penyelesaian. Departemen Pemintalan memproduksi bahan melalui beberapa mesin, antara lain blowing, carding, drawing, roving, ring spinning, dan winding. Sementara di Departemen Penyelesaian dilakukan aktivitas pengemasan benang ke dalam plastik, pemberian label, dan pengepakan ke dalam kardus. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, Departemen Pemintalan mengeluarkan biaya bahan sebesar Rp2.145.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.625.000, dan membebankan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.730.000.
Departemen Penyelesaian mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.467.500 dan memberikan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.310.125.000. Berikut informasi terkait proses produksi yang dilakukan dan biaya produksi yang dikeluarkan di dua departemen tersebut. Setelah adanya keterangan dari dua departemen tersebut, yaitu Departemen Pemintalan dan Departemen Penyelesaian, maka terdapat dua asumsi di mana ada produk cacat yang bersifat normal dan juga produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Produk cacat yang bersifat normal ini kemungkinan karena adanya produk cacat dalam proses produksi, yang dimana itu selalu ada dan tidak dapat kita hindari dalam setiap produksi dari barang tersebut. Sehingga dari Departemen Pemintalan sendiri untuk melakukan memperbaiki produk cacat di sini adanya penambahan biaya. Di dalam elemen biaya sendiri terdapat 3 elemen, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana untuk nantinya menggabungkan biaya normal dengan tambahan biaya menjadi total biaya yang akan menjadi dana untuk memperbaiki produk yang cacat. Seperti itu. Lalu untuk pemrosesan lebih lanjut terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Pemintalan sebesar Rp94.815.000 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp45.150.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp22.575.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp27 juta. Sehingga ayat jurnal yang akan dibuat oleh Departemen dalam mencatat pemrosesan persediaan produk dalam proses awal selama bulan Oktober 2010 adalah PDB di biaya bahan dan juga Departemen Pemintalan, yaitu Rp45.150.000 di debat. Lalu di bagian debat juga ada PDP biaya tenaga kerja di Departemen Pemintalan dengan jumlah sekian, lalu PDP BOP Departemen Pemintalan dengan jumlah sekian, lalu di bagian kredit adanya persediaan PDP di bagian Departemen Pemintalan dengan jumlah kan kredit di mana adanya beban bahan, biaya bahan, biaya tenaga kerja dan juga BOP itu dijumlahkan dan ditaruh sebagai persediaan PDP di dalam Departemen Pemintalan dengan keterangan pemrosesan lanjutan terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Pemintalan. Lalu untuk biaya produksi di Departemen Pemintalan antara lain adalah biaya bahan sebesar Rp525 juta, biaya tenaga kerja sebesar Rp262.500.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp315 juta. Berikut ayat jurnal yang akan dibuat untuk mencatat pembebanan biaya produksi selama bulan Oktober 2010, di mana di bagian debit ada 3 elemen atau nama akun, yaitu PDB biaya beban, PDB biaya tenaga kerja, dan PDB BOP di bagian Departemen Pemintalan, di mana dengan jumlah yang tadi sudah diketahui biaya produksi di Departemen Pemintalan dimasukkan di bagian debit. Lalu di bagian kredit sendiri itu ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, dan BOP dibebankan dalam Departemen Pemintalan, yang dimana tadi itu sama jumlahnya dengan akun yang ada di debit, sehingga keterangannya yaitu pembebanan biaya produksi di Departemen Pemintalan. Selanjutnya, tambahan biaya produksi selama bulan Oktober 2010 di Departemen Pemintalan karena adanya produk cacat terdiri dari biaya bahan sebesar Rp2.145.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.525.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.630.000. Dengan ayat jurnal dibuat sebagai mencatat tambahan biaya produksi untuk produk cacat tersebut. Yaitu di bagian debit ada nama akun PDP yaitu biaya bahan, PDB biaya tenaga kerja, dan PDP BOP dalam Departemen Pemintalan, di mana rincian yang sudah tadi tambahan biaya produksi dimasukkan ke dalam akun yang ada di debit sesuai dengan akunnya. Lalu di bagian akun kredit yaitu ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, dan BOP dibebankan Departemen Pemintalan. Di sini juga dimasukkan sesuai dengan jumlah dari akun yang ada di debit.
Lalu produk jadi di Departemen Pemintalan selama bulan Oktober 2010 sebesar Rp1.107.363.000 dengan 17.000 unit dan dikali 65.135 dengan rincian biaya bahan sebesar 512.057.000 dengan 17.000 unit dikali 30.121. Biaya tenaga kerja sebesar 270.674.000 dengan 17.000 unit dikali 15.922 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp324.632.000 dengan 17.000 unit dikali 19.096 dan ayat jurnal yang akan dibuat untuk mencatat produk jadi di Departemen Pemintalan yang akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian adalah di bagian akun debit ada PDP Departemen Pemintalan yang akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Lalu di bagian akun kredit ada PDB biaya bahan Departemen Pemintalan, PDP biaya tenaga kerja Departemen Pemintalan, dan juga PDP BOP dibebankan Departemen Pemintalan dengan rincian yang sudah ada yaitu produk jadi di Departemen Pemintalan selama bulan Oktober 2010 dimasukkan di nama akun yang ada di kredit. Lalu, untuk penjelasan lebih lanjut, produk dalam proses di Departemen Pemintalan untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp96.260.000 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp60.242.000 dengan 2.000 unit dikali 30.121. Biaya tenaga kerja sebesar Rp15.922.000 dengan 2.000 unit dikali 50% dikali 15.922 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp19.096.000 dengan 2.000 unit dikali 50% dikali 19.096 dan ayat jurnal yang akan dibuat yaitu untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Pemintalan adalah nama akun, yaitu nama akun di bagian debit yaitu ada persediaan PDB yang dalam proses Departemen Pemintalan sebesar Rp95.260.000. Lalu di bagian nama akun kredit yaitu ada PDP biaya bahan Departemen Pemintalan, PDP biaya tenaga kerja Departemen Pemintalan, dan PDP BOP Departemen Pemintalan dengan rincian biaya yang sudah tadi disebutkan yaitu produk dalam proses di Departemen Pemintalan untuk bulan Oktober pada tahun 2010. Oleh karena terdapat pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Pemintalan, maka di sini diperlukan sejumlah penyesuaian. Penyesuaian di sini terdapat 3 elemen yaitu biaya bahan, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan sendiri terdapat biaya masuk sebesar Rp572.295.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp286.600.000 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp343.720.000. Terdapat biaya keluar yang sudah dirinci dari jurnal sebelumnya, lalu biaya masuk dikurangi biaya keluar itu sendiri terdapat selisih yang menjadi bentuk penyesuaian dari jurnal Departemen Pemintalan ini. Selanjutnya yaitu ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat penyesuaian yang diperlukan. Yaitu di bagian debit ada 2 akun yaitu PDP biaya bahan Departemen Pemintalan dan PDP BOP Departemen Pemintalan yaitu sebesar 4.000 dan juga 8.000 di bagian debit. Yaitu untuk akun kreditnya yaitu ada PDB biaya tenaga kerja Departemen Pemintalan dan PDB Departemen Pemintalan yang akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian dengan sebesar nominal yang sama seperti nominal yang ada di debit yaitu 4.000 dan 8.000.
Lalu untuk Departemen Penyelesaian sendiri dimulai dari mencatat pemrosesan persediaan produk dalam proses awal selama bulan Oktober 2010. Persediaan produk dalam proses awal yang memerlukan proses lebih lanjut di Departemen Penyelesaian sebesar 227.503.250 dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pemintalan sebesar 88.900.000 rupiah, biaya bahan sebesar 6.772.500, biaya tenaga kerja sebesar 16.931.250, dan biaya overhead pabrik sebesar 14.899.500. Dan jurnal yang dibuat yaitu terdapat nama akun yang dimana itu sama seperti nama akun yang ada di Departemen Pemintalan. Hanya saja ini ada tambahan di dalam akun debit yang dimana tambahan ini yaitu terdapat PDP Departemen Pemintalan yang akan mencatat proses persediaan produk dalam proses awal kepada Departemen Penyelesaian. Dan untuk nama akun lainnya itu sama seperti Departemen Pemintalan, lalu memasukkan rincian biaya yang sudah ditentukan di awal sesuai dengan persediaan produk dalam proses awal. Sehingga keterangannya yaitu pemrosesan lanjutan terhadap persediaan produk dalam proses awal di Departemen Penyelesaian. Lalu untuk biaya produksi di Departemen Penyelesaian antara lain adalah biaya bahan sebesar 78.750.000, biaya tenaga kerja sebesar 196.875.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 173.250.000. Sehingga ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembebanan biaya produksi selama bulan Oktober 2010 adalah di mana nama akun debit dan kreditnya sama dengan pencatatan pada Departemen Pemintalan untuk mencatat pembebanan biaya produksi selama bulan Oktober 2010. Hanya saja di sini ada perbedaan yaitu di bagian kredit di mana di bagian biaya produksi Departemen Pemintalan itu BOP dibebankan kepada Departemen Pemintalan. Lalu kalau di bagian Departemen Penyelesaian sendiri di bagian biaya produksi ini, yaitu di bagian kredit BOP yang dibebankan ini dibebankan kepada Departemen Penyelesaian, sehingga keterangannya pembebanan biaya produksi di Departemen Penyelesaian. Lalu untuk tambahan biaya sebesar 2.777.625 untuk memproses lebih lanjut atau memperbaiki produk cacat di Departemen Penyelesaian dengan rincian biaya tenaga kerja sebesar 1.467.500 dan biaya overhead pabrik sebesar 1.310.125. Dan ayat jurnalnya untuk mencatat tambahan biaya produksi untuk memperbaiki produk cacat tersebut adalah dengan nama akun di bagian debit yaitu PDP biaya tenaga kerja di bagian Departemen Penyelesaian dan PDP BOP Departemen Penyelesaian dengan rincian yaitu 1.467.500 dan 1.310.125, dan di bagian nama akun kredit yaitu ada biaya upah dan gaji sebesar 1.467.500 dan BOP dibebankan Departemen Penyelesaian sebesar 1.310.125 dengan keterangan tambahan biaya produksi untuk memproses lebih lanjut produk cacat. Lalu, untuk perhitungan biaya produksi di Departemen Penyelesaian setelah memperoleh tambahan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik untuk memproses lebih lanjut produksi yang cacat adalah, yaitu di bagian elemen biaya itu ada 4 elemen, yaitu biaya dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Di mana di sini nanti terdapat biaya normal yang sudah dirinci sebelumnya, dan juga ada tambahan biaya yaitu tambahan biaya dari biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Sehingga biaya tersebut ditotal yaitu dari biaya normal ditotal dengan tambahan biaya di bagian biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik.
Lalu untuk produk jadi di Departemen Penyelesaian selama bulan Oktober 2010 sebesar Rp1.606.465.000 dengan 17.000 unit dikali 91.798 dengan rincian biaya dari Departemen Pemintalan sebesar Rp1.139.932.500 dengan 17.500 unit dikali 65.139, biaya bahan sebesar 75.215.000 dengan 17.500 unit dikali 4.298 dengan biaya tenaga kerja sebesar 208.145.000 dengan 17.500 unit dikali 11.894 dan biaya overhead pabrik sebesar 183.172.500 dan 17.500 unit dikalikan 10.467. Sehingga jurnal yang akan dibuat yaitu untuk mencatat produk jadi di Departemen Penyelesaian yang ditransfer ke gudang produk jadi adalah dengan nama akun di bagian debit yaitu persediaan produk jadi dengan nomor Rp1.606.465.000. Lalu di bagian kredit ada nama akun yaitu PDB Departemen Pemintalan yang akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian dengan rincian yang sudah ditentukan. Lalu PDB biaya bahan yaitu Departemen Penyelesaian, PDB biaya tenaga kerja Departemen Penyelesaian, dan PDP BOP dibebankan Departemen Penyelesaian di mana nominal dari akun-akun yang ada di kredit ini sudah dirinci dan harus balance dengan akun persediaan produk jadi. Lalu untuk produk dalam proses di Departemen Penyelesaian untuk bulan Oktober 2010 sebesar Rp180.065.400 dengan rincian biaya berasal dari Departemen Pemintalan sebesar Rp156.333.600 yaitu didapatkan dari 2.400 unit dikali 65.139, biaya bahan sebesar 10.315.200 didapatkan dari 2.400 unit dikali 4.298, biaya tenaga kerja sebesar 7.136.400 didapatkan dari 2.400 unit dikalikan 25% dikalikan 11.894, dan biaya overhead pabrik sebesar 6.280.200 didapatkan dari 2.400 unit dikali 25% dikalikan lagi 10.467. Dan ayat jurnal yang akan dibuat di departemen ini adalah di bagian debit ada akun persediaan PDP yaitu Departemen Penyelesaian sebesar 180.065.400. Lalu untuk nama akun yang ada di kredit yaitu PDP Departemen Pemintalan yang akan ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Lalu untuk PDP biaya bahan Departemen Penyelesaian, lalu ada PDP biaya tenaga kerja Departemen Penyelesaian dan PDP biaya overhead pabrik dibebankan Departemen Penyelesaian, di mana nominal dari akun kredit ini sesuai dengan rincian yang tadi, yaitu di mana harus balance dari persediaan PDP Departemen Penyelesaian yang ada di debit sebesar 180.065.400. Oleh karena terdapat pembulatan-pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Penyelesaian, maka diperlukan sejumlah penyesuaian. Penyesuaian di sini terdapat elemen biaya yang ada 3, yaitu dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana terdapat rincian biaya masuk sebagai berikut, yaitu di bagian elemen biaya sudah dirinci dari Departemen Permintalan, yaitu sebesar Rp1.296.255.000. Lalu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini setelah adanya biaya masuk juga terdapat biaya keluar, yaitu untuk memperbaiki produk cacat yang tadi. Lalu terdapat selisih
selisih yang tadi ada di biaya keluar dan juga biaya masuk. Sehingga ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat penyesuaian-penyesuaian yang terjadi adalah di bagian debit ada PDP Departemen Pemintalan yang akan ditransfer kepada Departemen Penyelesaian, lalu PDP biaya bahan Departemen Penyelesaian, dan PDP biaya tenaga kerja Departemen Penyelesaian. Dengan debit nominalnya 11.100, 7.700, dan 7.650. Dan lalu akun yang akan dikredit yaitu PDP BOP Departemen Penyelesaian sebesar 6.925 dan persediaan produk jadi yaitu sebesar 19.525. Di mana ini penjumlahan dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah pembuatan jurnal, mulai dari pemrosesan produk awal hingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pada akhirnya terdapat jurnal penyesuaian. Lalu pada akhirnya membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pemintalan, di mana di sini dapat kita lihat laporan biaya pokok produksi Departemen Pemintalan ini ada 3 bagian, yaitu schedule produksi yang terdiri dari produk masuk proses dan produk keluar proses. Lalu yang kedua yaitu perhitungan biaya. Di sini terdapat 3 elemen, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dengan total dari biaya saldo awal, biaya periode berjalan, total biaya, unit yang ekuivalen, dan juga biaya atau unit yang telah didapatkan. Dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban biaya. Di sini terdapat 2 bagian, yaitu produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, yaitu produk jadi, lalu produk dalam proses akhir, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk itu, agar lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu laporan biaya pokok produksi di Departemen Penyelesaian. Karena tadi kita sudah menyelesaikan laporan biaya pokok produksi di Departemen Pemintalan, maka yang terakhir yaitu laporan biaya pokok produksi di Departemen Penyelesaian. Terdapat 3 bagian juga seperti pada Departemen Pemintalan, yaitu schedule produksi, yaitu ada produk masuk proses dan produk keluar proses. Lalu ada perhitungan biaya dengan 4 bagian, berbeda dengan Departemen Pemintalan yang ada 3 elemen biaya. Namun kalau di Departemen Penyelesaian itu ada 4 elemen biaya, yang dimana ditambah dari Departemen Pemintalan. Lalu yang ketiga yaitu pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya ini berbeda dengan Departemen Pemintalan. Departemen Pemintalan sendiri yaitu produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian dari Departemen Pemintalan. Sedangkan produk dari Departemen Penyelesaian sendiri ini lalu ditransfer ke gudang produk jadi. Lalu ada produk dalam proses akhir yang dimana tadi perhitungan ini sesuai dengan perhitungan biaya, di mana sesuai dengan elemen biaya yang ada, yaitu dari Departemen Pemintalan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk itu, teman-teman bisa menyimak dari laporan biaya pokok produksi di Departemen Penyelesaian terlebih dahulu. Selanjutnya adalah penjelasan tentang produk cacat yang terjadi karena kesalahan. Produk cacat akibat sejumlah kesalahan yang dilakukan seperti kesalahan perencanaan, kesalahan pemasangan mesin, kesalahan tenaga kerja, kurangnya pengendalian, dan sebagainya. Apabila penyebab produk cacat adalah kesalahan dalam proses produksi, maka tambahan biaya untuk memperbaiki produk cacat tersebut tidak boleh dibebankan ke produk yang memiliki standar kualitas atau produk yang baik, tetapi diakui terpisah sebagai kerugian atas produk cacat. Sehingga perbedaan di sini dari produk cacat yang normal dengan produk cacat yang terjadi karena kesalahan adalah di bagian pemisahan, di mana tidak boleh dibebankan ke produk yang memiliki standar kualitas yang bagus, tetapi diakui terpisah
sebagai kerugian atau kesalahan dari produk yang cacat. Sehingga perbedaan dari jurnal yang dibuat karena produk cacat yang bersifat normal dan juga produk cacat yang terjadi karena kesalahan, ada perbedaan tersendiri, yaitu di bagian jurnal untuk mencatat tambahan biaya produksi di pemintalan dan juga tambahan biaya produksi untuk produk cacat yang ada di Departemen Pemintalan. Di mana tambahan biaya produksi di pemintalan ini jurnalnya terdapat 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Lalu yang ada di jurnal tambahan biaya produksi untuk produk cacat Departemen Pemintalan adalah di bagian debit ada kerugian atas produk cacat Departemen Pemintalan, di bagian kredit ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, dan BOP yang dibebankan kepada Departemen Pemintalan. Dan perbedaan di sini yaitu perbedaan yang terlihat dari produk cacat yang bersifat normal dengan produk cacat yang terjadi karena kesalahan ada di akun debit, yaitu kerugian atas produk cacat Departemen Pemintalan. Sehingga yang ada di Departemen Penyelesaian pun begitu. Ada perbedaan dari tambahan biaya produksi di pemintalan dan juga tambahan biaya produksi untuk produk cacat pemintalan. Sehingga perbedaan yang terlihat itu terdapat pada 2 jurnal yang telah dibuat berbeda di produk cacat yang bersifat normal dan juga produk cacat terjadi karena kesalahan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan pencatatan akuntansi karena adanya kehilangan produk dari pesanan dan juga proses dapat menimbulkan pelaporan akuntansi yang berbeda pula. Oleh karena itu, agar lebih memahami lagi, teman-teman bisa membaca dan melakukan latihan soal di buku akuntansi biaya Agus Purwaji bab 6 tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.